Halo teman-teman marketing, kita ketemu lagi di podcast Agent Development Series bersama dengan saya Iren Olivia dan juga Bapak Frans. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrolin tentang komunikasi. Seberapa penting sih komunikasi itu buat teman-teman marketing? Apakah komunikasi ini jadi salah satu elemen penting untuk kita bisa closing? Atau ada juga sebagian yang menganggap kayaknya nggak terlalu penting deh. Yang penting mah kalau orang itu mau beli pasti closing. Nah, kita bakal bahas dulu dari awal dengan Pak Frans. Kita dari awal dulu nih Pak, ngomongin soal komunikasi dulu deh ya. Komunikasi ada yang bilang penting, ada yang bilang enggak. Katanya komunikasi itu kalau udah berjalan udah bukan teori lagi gitu. Kalau menurut Pak Frans nih, boleh cerita komunikasi sebenarnya itu apa sih Pak? Komunikasi ini buat saya pribadi satu topik yang sangat menarik karena luas banget dan penerapannya itu bukan cuma di marketing gitu ya. Kita bisa bikin banyak seri nih tentang ini gitu. Nah, tapi kalau kita di seri ini Agent Development Series kali ini memang kenapa kita mau angkat tentang komunikasi? Karena dalam prakteknya saya melihat banyak sekali konflik misalkan miskomunikasi, ada istilah begitu ya. Iya. Miskom. Nah, sehingga saya merasa perlu untuk mengangkat komunikasi ini seberapa besar peranannya dalam closing marketing. Komunikasi ini sangat dekat dengan penunjang closing. Kalau teman-teman tidak paham hal ini, itu jadi jauh closingnya. Makanya kita coba breakdown Bedah, ya. Kita coba breakdown bedah. ya. Pertama mungkin mulai dari ini deh. Menurut teman-teman, komunikasi itu barang apa sih gitu? Kalau secara sederhana bicara itu komunikasi Pak. Ya, kita pasti list gitu ya. Iya. Satu mungkin bicara. Ya, dua mungkin apa lagi? Maybe bisa kayak bahasa, tulisan. Ya, bahasa, tulisan. Lalu komunikasi apa lagi? Ekspresi. Ya, oke, ekspresi. Ya kan? Bahasa tubuh orang kadang suka bilang gitu juga. Iya. Ya kan? Kalau kita coba lebih panjang lagi, dalam versi saya, komunikasi itu adalah kemampuan manusia untuk menyampaikan pesan. Oke. Dan diterima. Diterima oleh siapa? Oleh ya penerimanya. Tapi ada satu lagi, yaitulah kemampuan manusia untuk menerima pesan. Oh, oke. Dan mengerti maksud dari pengirimnya. Dua sisi tuh. Iya, dua arah ya Pak. Bisa disimpulkan komunikasi itu sifatnya dua arah. Oke, berarti kalau untuk komunikasi harus memenuhi unsur dua arah. Harus ada pembicara dan penerima. Iya. Begitu ya Pak ya. Nah, yang paling penting dari sisi komunikasi sendiri, apakah pembicaranya dulu yang harus pinter komunikasi baru bisa diterima? Atau dua-duanya harus punya ilmu komunikasi nih Pak sebenarnya? Dalam komunikasi kan yang mau disampaikan itu pesan. Kita tes nih teman-teman ya. Kan ada orang yang ngomong. Nggak cuma ngomong deh, kita ngomong chatting. Iya. Atau lagi duduk bareng nih. Pernah nggak teman-teman mikir gini, dia sebenarnya mau ngomongin apa ya? Kalau istilah anak-anak sekarang, nggak nyampe nih dia nih, nggak nyampe nih omongan saya nggak nyampe gitu ya. Yang nggak nyampe ini yang menyampaikan apa yang nerima? Oke. Kan bisa, kan? Iya. Bener nggak? Dia udah ngomong panjang kali lebar, terus kita mikir, ini orang ngomong apa ya? Nggak Ya kan? mudeng ya? Nggak mudeng. Bisa kitanya yang nggak ngerti, atau Iya. memang yang ngirim yang error, ya kan? Oke. Nah di satu titik kita udah ngomong nih panjang kali lebar nih, lagi di kafe gitu ya, lagi cerita, lagi curhat nih, terus dibales dong sama Iya. teman kita. Ada respon dong. Ada respon kan? Iya. Kita yang awal ngirim kan berikutnya jadi penerima dong. Iya. Terus kita ngomong gini, kok dia ngomongnya nggak nyambung ya? Kok saya ngomong apa dia ngomong apa ya? Ngerti, itu terjadi di lingkungan pertemanan, lingkungan kerja itu terjadi Betul. loh Pak. Dimanapun, kapanpun itu selalu terjadi. Makanya ada yang namanya gagal paham, Gagal miskom paham. ya. Akhirnya saling nyalahin kan? Lu aja ngomongnya nggak jelas, lu ngomong ngalur ngidul, nggak ada topiknya misalkan. Di satu sisi yang dia juga bisa nimpalin balik, lu fokus nggak sih? Gue ngomong, gue cerita, lu dengerin nggak sih? Nah bayangin, kalau tadi kita udah lihat, kita udah spill di awal, komunikasi kan nggak cuman ngobrol, tulisan, chatting, gestur, ekspresi. Ya, baik. Nah kalau untuk komunikasi sendiri Pak, sebenarnya itu adalah ilmu dasar. Banyak orang yang pikir kayak kalau kita ngomongin komunikasi harus panggil ahli lah, minimal dosen ilmu komunikasi misal gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya semua orang itu juga mengalami atau menjalani namanya komunikasi gitu kan. Nah kalau untuk komunikasi sendiri kita bahasnya sekarang marketing ya. Apakah harus ahli dulu baru bisa closing atau gimana Pak sebenarnya untuk memahami komunikasi itu sendiri? Jadi dalam teorinya nih, kita ngomong teori sekarang. Pernah dengar mungkin namanya Abraham Maslow. Dia punya teori. Jadi salah satu kebutuhan sosial manusia itu adalah ingin dimengerti. Makanya wajar ya kalau banyak lagu atau apa ya, melo-melo gitu kan, ingin dimengerti. Relate banget Saya ini ingin nih. dimengerti. Semua orang ingin dimengerti. Semua orang tuh egois.
Iya. ingin dimengerti. Ya, tapi apa hubungannya dengan komunikasi? Ketika orang membahasakan sesuatu, mengisyaratkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, pasti dia ingin dimengerti. Iya. Udah capek-capek ngomong, udah capek-capek berekspresi, udah capek-capek kasih kode. Kok lu nggak ngerti-ngerti sih kan gitu, ada istilah gitu kan. Itu terjadi nggak dari prospek kita, dari customernya kita? Iya. Marketing harus paham bahwa customer Anda ingin dimengerti gitu. Pantas lah ya Pak. Kadang-kadang nih ada orang yang jual satu rumah yang sama, harganya sama, dijelasin sama marketing yang dia kayak oh biasa aja, kayak cuman dengerin aja, oh iya gitu ya. Tapi ada satu marketing lagi yang bisa ngejelasin, berasa kayak wah lagi ngejelasin rumah impian. Sampai akhirnya Oke. customer itu tuh kayak wah kebayang nih kalau tinggal di sini gimana ya. Nah itu dua kemampuan, skill. Makanya kita mempertanyakan di podcast kali ini sebenarnya komunikasi itu skill atau kecerdasan gitu Pak. Komunikasi itu sebenarnya bisa disebut kecerdasan, bisa disebut skill juga, tergantung POV-nya. Oke. Ya, kalau skill itu sebenarnya masih bisa dilatih. Kalau kecerdasan itu memang sesuatu yang bawaan tapi masih bisa diekspand. Sekarang kita bicara tentang sejarah komunikasi nih. Dalam konteks tersebut. Manusia ini kan sekarang modern, kompleks, teknologi begitu hebat, peradaban begitu maju. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, yang katanya dulu manusia ya bajunya nggak kayak gini. Bajunya masih ya zaman prasejarah Seadanya, kita ngomong nih iya. ya. Apakah bahasa sudah sekompleks sekarang? Kan enggak. Belum. Telepon aja belum ada. Bahkan ada yang bilang dulu cara komunikasinya pakai isyarat ya Pak. Ada beberapa di Bisa zaman jadi, dulu. Iya. bisa jadi. Belum sampai ke bahasa yang kompleks seperti sekarang kan. Iya. Cara kita berkomunikasi itu banyak cara. Tapi kalau kita berkaca ke diri kita sendiri gitu ya, kita tarik DNA primitif kita yang ada di dalam diri kita nih, bentuk komunikasi yang paling tua itu jatuhnya apa? Bahasa, bicara. Non-verbal. Oh non-verbal. Oh kayak tulisan maksudnya ya Pak. Verbal itu kan Yang kita ucapkan. kita ngomong nih ya, ya meskipun mungkin manggil-manggil, hey, ya, itu verbal, ya kan? Iya. Tapi yang lebih primitif daripada verbal kan non-verbal. Iya. Ini kita tarik dalam memori DNA kita paham betul non-verbal adalah bahasa paling tua, model komunikasi paling tua. Sampai kemudian verbal mulai muncul dan makin kompleks. Dictionary yang kita kenal sekarang, kamus bahasa. Dalam dunia modern aja kamus bahasa itu ditambahkan terus-menerus. Bahasa tuh berkembang, ada tambahkan istilah baru. Jadi kalau ditarik ke belakang, bahasa tubuh itu paling tua. Bahasa tubuh kalau Gestur, ya. ekspresi. Kita kenal sekarang gestur ya Pak. Gestur, ekspresi, ya kan? Sesuatu yang non-verbal itu bahasa tubuh. Jadi sekarang kita paham bahwa non-verbal, ekspresi, mimiknya kita itu paling tua. Kita bisa dengan mudah ngelihat orang, nih orang kayaknya lagi sedih. Iya. Nih orang lagi emosi. Makanya ada istilah namanya apa? Poker face dalam dunia bisnis. Poker face artinya Poker apa? face itu artinya datar, muka datar. Oh, muka Supaya datar. apa tau nggak? Nggak bisa ditebak. That's it. Oh, Dalam dunia negosiasi, the negotiator gitu, Iya. harus poker face. Kita nggak boleh dibaca. Tapi itu bisa dimiliki oleh marketing juga gak sih Pak? Poker Pertama harus face itu? dipahami bagaimana kita menggunakan senjata kalau kita nggak tahu bahwa itu senjata. Berarti kalau untuk nonverbal bentuknya kayak bahasa tubuh ya Pak ya, gestur, ekspresi tadi gitu kan. Nah kalau sekarang itu jadi hal yang penting juga nggak dimiliki oleh seorang marketing, gestur? Atau lebih penting kita harus bisa ngomong dulu nih ya kan? Karena dua hal ternyata itu juga masuk komunikasi, gestur komunikasi, bicara komunikasi juga ya kan. Kedua hal itu harus dimiliki marketing atau mana yang lebih menunjang closingnya Pak? Semua. Dua-duanya. Dan sebenarnya ada urutannya. Tadi kita tesisnya adalah bahwa komunikasi itu berkembang seiring waktu. Lewat cara kita berkomunikasi. Mulai dari tadi non-verbal, lalu kemudian verbal, Iya. sampai akhirnya muncul tulisan. Oke. Saya yakin semua paham, semua tahu. Pengetahuan semua ada, cuman mungkin nggak digali benar-benar dari core-nya. Kita ngomongin sekarang tulisan lah ya. Iya. Bahasa kompleks dan tulisan itu paling belakang. Dalam evolusi peradaban manusia, itu paling belakang. Kita nggak usah ngomong jauh zaman prasejarah, kita ngomong tahun 1945, zaman masih Perang Dunia II, Perang Dunia I, penjajahan. Ketika Indonesia masih terjajah. Sekolah miliknya siapa? Belanda dulu. Orang bisa nulis nggak dulu? Dulu nggak bisa. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Berarti bahasa kompleks dan tulisan itu adalah privilege. Oke, jadi karena ada golongan, kita anggap golongan ya Pak, ada golongan customer itu yang dia hanya mengerti bahasa yang sederhana. Ya kan, ada juga golongan yang mungkin dari strata pendidikan udah tinggi, pengalaman udah tinggi gitu Betul. kan. Dia punya kemampuan bahasa yang mungkin menengah sampai ke atas gitu. Betul. Marketing harus berada di mana? Kita harus menyesuaikan. Oke. Kita harus tahu. Makanya bebannya beratnya di marketing. Dia lihat customernya ini seperti apa, gaya bahasa gimana, gaya komunikasi seperti apa. Dan
pahami bahwa tidak semua kalimat baik lisan maupun tulisan dari customer itu langsung straight to the point. Meskipun ada yang seperti itu. Jadi kita marketing harus memahami itu. Oh ini to the point punya. Oh ini enggak. Oh ini dia modelnya yang bersayap-bersayap. Oh ini saya harus memaknai dari yang tersirat bukan dari yang tersurat. Nah yang menjadi problem sekarang, kenapa tadi kita bahas mengenai urutan evolusi komunikasi manusia dari zaman prasejarah sampai modern sekarang, saya nggak perlu jadi profesor. Teman-teman semua udah tahu, tinggal digali ke core-nya pengetahuan itu untuk distruktur ulang. Nah jadi urutannya non verbal, verbal, lalu tulisan. Tulisan itu paling akhir. Nah sekarang jadi problem apa? Sekarang itu dibalik. Tulisan dulu Orang gitu. ngejar tulisan, lu mau ngejar transaksi pakai tulisan. Apa itu? Contohnya Pak? Chatting. Oh chat, yes. Kita nggak bisa ngerti orang Nggak itu bisa. butuh apa ya kalau lewat chat ya. Ekspresi nggak bisa tersalur dari chatting. Tapi 90% orang sekarang chatting. Makanya banyak ribut. Iya betul. Dia nulis huruf besar aja. Dianggap lagi Kok marah-marah kamu loh. caps lock gitu ya? Iya. Padahal apa dia nggak ngerti, dia gaptek. Banyak loh orang tuh yang Iya. tulisannya gede-gede semua. Iya. Mungkin sekarang ada emoticon, nggak bisa mewakili. Ada orang ngirim emoticon kemudian disalahartikan. Kamu ngetawain saya ya? Kamu ketawain saya sampai nangis kamu ya. hina saya nih kayaknya. Oke, tapi kalau marketing katanya sih untuk lebih menjangkau banyak orang harus bisa ngechat semua orang dulu nih banyak nih. Jadi tulisan tuh harus bagus. Misalnya tulisan tuh harus nge-follow up lewat tulisan gitu. Copywriting. Tapi nggak jamin closing ya Pak? Tulisan boleh, tapi semua ada porsinya. Kembali ke teori Maslow yang tadi, semua orang Pengen ingin dipahami. dimengerti. Nah, mengerti itu dalam konteks urutan evolusi komunikasi manusia, tulisan itu terakhir. Tulisan itu yang paling sulit dimengerti. Gimana marketing mau memahami customernya? Ini mau beli rumah apa enggak Ini gitu contohnya kaitannya ya? sama apa? Ini kaitannya Iya, sama iya. Anda marketing, Anda itu the negotiator. Ini saya agak keras dikit ya, Iya. supaya marketing terkoreksi. Ya. Itu tujuannya buat Anda kok. Dan kita balik lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang dari nonverbal dulu, terus kita ke lisan, baru ke tulisan. Oke. Yang bahasa nonverbal gesture. Kasih contoh deh Pak ke marketing. Emang saya harus gesturnya seperti apa? Ketika kita sedang menegaskan sesuatu. Iya. Ini saya ngomong aja, saya banyak refleks pakai gestur nih. Iya, heeh. Coba bayangin tangan saya terikat belakang. Santai banget padahal ngomongannya keras nih gitu ya. Iya. Heeh. Beda. Iya. Bukan cuma masalah tangan. Ketika kita lagi cerita sesuatu yang kita begitu yakini, ekspresi kita gimana? Ekspresi meyakinkan juga. Makanya tadi ada istilah poker face. Saya bukan lagi ngajarin teman-teman untuk jadi poker face. Iya. Segala sesuatu ada tempatnya untuk kita lakukan. Kapan? Nah sekarang kan balik lagi kita bicara closing. Semua konteks ADS itu bicara closing loh. Semua tema, semua topik, materi yang kita bahas dalam ADS itu tujuannya adalah supaya Anda closing lebih produktif. Berarti apa? Apa yang disampaikan sama si orang lain, bisa calon pembelinya, atau bisa anggota tim, atau rekan kobrok. Kita itu hidup dalam dunia komunikasi. Ketika kita ada orang lain, ada pihak lain, berarti ada skill komunikasi, ada kecerdasan komunikasi yang harus dipakai tuh. Sebenarnya gini teman-teman, skill ini semua orang punya. Kalau kita sebutnya kemampuan belajar untuk belajar gitu ya. Salah satu caranya kalau kita mau memperdalam kemampuan belajar untuk belajar, milikilah yang namanya self-checking, self-check. Evaluasi diri, itu penting. Kalau kita punya kemampuan self-check, kita lebih cepat berkembang dibanding kita harus dievaluasi sama orang lain. Berarti kita balik lagi nih Pak ke pertanyaan sebelumnya. Komunikasi itu sebenarnya kecerdasan atau skill? Tadi ada 3 hal yang Bapak bilang. Yang pertama tadi ada nonverbal, tulisan, sama tadi berikutnya lisan, ya kan? 3 hal ini masuk ke kategori apa Pak? Kecerdasan atau skill? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya masuk. Karena komunikasi itu akan ditopang sama IQ dan EQ. Oke, ditopang sama IQ sama dan EQ. Iya, IQ kan intelligent. Kecerdasan dong Pak. Masuknya di kecerdasan dong itu. Iya, itu betul. Tapi bukan berarti nggak bisa dilatih. Karena kan bayi harus dilatih iya dulu kan? untuk bisa bicara. vocabulary-nya, diksinya, apa segala macam. Tapi memang ada bawaannya, ada engine-nya, ada spek bawaan yang itu kita sebut kecerdasan. Tapi kalau kita bilang itu skill juga, itu juga nggak salah. Jadi in between, di antara itu. Kaitannya dengan komunikasi kita dalam topik kali ini adalah coba kita ubah kebiasaan kita. Boleh nggak chatting? Boleh. Tulisan boleh? Boleh. Seperlunya. Dalam konteksnya, dalam situasinya. Tapi harus naik level ke telepon,
Follow up, ya. Video call, paling tinggi apa? Ketemu. Oh ketemu, iya oke. Offline itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh dunia online. Karena apa? Feel-nya tetap beda. HD, 4K kita ngomong begini. Ya kan? Tetap ada sesuatu yang lost. Tapi ketika ketemu begini, ngopi bareng. Gesturnya kelihatan, ya kan? Apa yang cara dia ngomong juga kelihatan, apa yang dia butuhkan kelihatan. Terpahami lebih gampang orang itu jadinya ya. Ada banyak pesan yang tidak bisa sampai hanya di level tulisan, bahkan di level lisan sekalipun. Kalau kita mau closing dengan calon prospek kita, kita harus paham ilmu ini. Kita harus tingkatkan skillnya ini. Baca buku, dengerin videonya, self check. Bapak sudah pernah menemukan marketing yang punya ini nggak sih Pak, standar komunikasi yang bagus? Bapak punya data nggak kalau marketing yang punya standar komunikasi yang bagus itu lebih banyak closingnya dibandingkan yang tidak punya? Oh Atau itu udah gimana, pasti. Pak? Pasti ya Pak ya? Udah pasti 1000%. Kalau kemampuan komunikasi kita tidak di-upgrade, karir Anda sebagai marketing itu mentok. Anda nggak bisa survive. Bahkan sebenarnya bukan cuma bicara marketing ya, komunikasi itu dipakai dalam semua urusan. lini pekerjaan ya. Sampai dunia perang juga bicara komunikasi. Negosiasi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau untuk marketing sendiri, ketika dia mau meng-upgrade dirinya untuk bisa berkomunikasi yang lebih baik, yang paling penting yang bisa di-upgrade apa Pak? Karena kalau untuk gesture katanya nggak bisa dipelajari ya Pak ya. Kalau gesture atau non-verbal tadi nggak bisa dipelajari atau bisa dipelajari lewat mana Pak? Yang kita perlu extend itu kan adalah pertama knowledge-nya. Makanya kita bikin podcast. Oke. Supaya teman-teman tahu nih bahwa ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kemarin ada marketing yang bilang, oh saya baru dengar nih yang kayak begini. Ya saya positif dan negatif ya. Dari satu sisi, kok baru dengar sih gitu ya. Di satu sisi, oh berarti ilmu kita kepake. Sharing ini berguna. Ya kan. Poinnya teman-teman adalah tahu dulu. Kalau tadinya gas aja terus. Sekarang udah mulai bisa ngerem. Udah mulai bisa main kopling. Karena itu penting. Bahkan satu nih ya. Kita ngomongin chatting, WhatsApp deh misalkan. Ketika kita meneruskan pesan begitu saja, itu bisa dimaknai berbeda. Iya, diteruskan dengan kita menerjemahkan kalimat yang itu. Sama apa enggak? Beda, totally different. Iya. Ya kan? Ini kita ngomong spesifik WhatsApp gitu ya. Ada pesan yang diteruskan, dia akan terbaca, diteruskan. Misalkan Iren meneruskan sesuatu ke saya, ada diteruskan. Atau saya balik deh. Iren menerima pesan dari saya, tapi ada tulisan diteruskan. Apa? Bagaimana kita memaknai itu? Setiap orang punya pemaknaannya masing-masing loh. Apalagi customer Anda. Iya. Yang punya uang banyak. Kalau saya kan memaknai kira-kira begini. Males banget nih. Satu, bisa begitu. Bisa ya. Yang kedua, Anda meneruskan dari siapa ini? Iya. Itu. Tiga, oh berarti Anda nggak tahu apa-apa dong. Berarti Anda cuma nerusin kata orang yang lain dong gitu ya. Akhirnya lama-lama posisi si marketing itu menjadi tereduksi nilainya di mata buyer. Betul nggak? Betul Pak. Ya kan? Iya. Padahal dalam perjalanan kita selama ini kita bilang jadi marketing itu harus jadi profesional. Harus punya nilai. Harus menjadi konsultan. Ini nanti ada yang wah berat ya jadi marketingnya. Cocok gak nih gue jadi marketing nih? Tanggung jawabnya besar. Tapi kan proses Pak marketing. Gak bisa langsung cepat ya Betul, kan. makanya kita kasih tahu di sini. Ya. Siap nggak untuk perubahan itu? Karena bagi sebagian orang perubahan itu begitu menyiksa. Apalagi kalau level dia begitu jauh. Ya, tapi kan semua bisa dipelajari. Betul. Nah. Kita juga harus realistis. Iya. Ongkosnya berapa besar dan berapa lama kita benefitnya bisa berubah. Iya. Pede nggak kita untuk berubah? Perjalanan saya sampai titik ini kan 20 tahun di posisi marketing. Oke, baik. Terakhir Pak, untuk pertanyaan penutup kita. Jadi setelah obrolan panjang kita tadi, kita tahu bahwasanya marketing itu harus punya dua-duanya, bukan hanya salah satunya. Kecerdasan dan skill dua-duanya harus bisa ya Pak ya. Nah, untuk marketing yang baik, bisa closing. Kecerdasan, skill itu bisa diasah dengan cara seperti apa Pak? Sekaligus untuk penutup kita. Harus mau belajar dari buku, dari seminar, dari podcast. Harus mau dievaluasi dan belajarlah mengevaluasi diri sesering mungkin dalam setiap perkara. Oke, siap. Baik, kalau begitu. Ini teguran juga ya teman-teman marketing ya untuk kita semua ya. Jadi mungkin lebih berbanyak lagi untuk evaluasi diri ya Pak ya. Supaya pantas atau tidaknya kita jadi marketing, bisa closing atau tidaknya tergantung ilmu apa yang kita cari setiap hari dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Salah satunya bisa sekalian tonton podcast kita juga di Agent Development Series. Jangan lupa tonton dari awal episode pertama sampai episode-episode berikutnya karena semuanya ini materi-materi bermanfaat untuk teman-teman marketing supaya lebih sukses lagi ya. Sampai ketemu lagi di Agent Development Series berikutnya. Bye-bye.